Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan iradahnya kita masih bisa menikmati nikmat darinya, nikmat yang tiada henti darinya. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Sebagai seorang muslim, mengerjakan ibadah sholat 5 waktu adalah kewajiban yang utama yang tidak boleh tinggalkan sama sekali. Ibadah sholat juga menjadi salah satu rukun Islam dan dianggap sebagai fondasi dalam agama Islam. Namun, kita juga tidak boleh hanya terpaku pada sholat wajib 5 waktu saja. Ada ibadah sholat sunnah lain yang mestinya juga kita amalkan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya manfaat dan keutamaan yang bisa kita dapatkan dari sholat sunnah tersebut. Salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat sunnah qabla subuh. Sholat sunnah qabla subuh termasuk dalam sholat sunnah rawatib dan dikerjakan sebelum melaksanakan sholat subuh. Sholat qabla subuh ini memiliki keistimewaan tersendiri karena Rasulullah SAW juga selalu menjaga amalan yang satu ini. Diriwayatkan dalam suatu hadis, Nabi SAW tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. Meskipun amalan ini hanya sunnah, namun kebaikan yang akan kita dapatkan setelah mengerjakannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Adapun beberapa keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh yakni sebagai berikut. Yang pertama, keutamaannya yaitu kebaikannya yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini mungkin sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini juga tertuang dalam hadis Aisyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita sudah mengetahui keutamaan ini, maka seharusnya kita sadar bahwa keutamaan sholat qobliyah subuh saja sudah begitu besarnya. Bagaimana dengan keutamaan sholat subuh itu sendiri? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang keutamaan luar biasa dari sholat subuh, yakni seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan yang kedua yaitu sebagai usaha kita dalam mengetahui teladan dari diri seorang Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita agar senantiasa menjaga rutinitas dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh. Diriwayatkan dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam di antara adanya muadzin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh yang ketiga, yakni untuk menutup kekurangan kita saat melaksanakan sholat wajib. Sebagai manusia, kita selalu memiliki kekurangan. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah sholat wajib. Tak jarang sholat yang kita lakukan terdapat kekurangan di bagian-bagian tertentu. Untuk menutup kekurangan tersebut, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Dan keutamaan sholat qobliyah subuh yang terakhir yakni mendapat balasan berupa rumah di surga. Keutamaan ini dijelaskan dalam hadis yang disampaikan dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam sehari, Allah akan membangunkannya baginya sebuah rumah di surga.
Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anhu berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan salat-salat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kekurangan, murni datangnya dari saya, dan apabila terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu digolongkan dalam orang-orang yang beriman, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.